Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang topik 2 eksplorasi konsep, prinsip pengajaran dan asesmen 2. Di mana ada resume yang pertama, ketidakmampuan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan pendekatan teaching at the right level atau TARL. Berikut adalah refleksi saya. Yang pertama, ketidakmampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Beberapa ketidakmampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran seperti perhatian yang teralihkan dan perilaku yang tidak relevan dengan pembelajaran. 2. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan ketertarikan. 3. Teaching at the right level atau TARL. Ini berfokus pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. 4. Komponen rancangan pembelajaran dan asesmen. Ada tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. 5. Persiapan kegiatan pembelajaran dengan menentukan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan skenario pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. 6. Refleksi. Dalam mengimplementasikan TARL, saya akan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Saya juga akan merencanakan kegiatan pembelajaran dengan cermat. Selanjutnya video pertama. Pada video pertama terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yusro, yaitu adanya kemampuan dan kebutuhan murid yang beragam. Ini merupakan tantangan untuk kita sebagai guru, terutama saat menghadapi materi baru yang membutuhkan pemahaman murid sebagai kemampuan persyarat ini. Pak Yusro sadar bahwa dalam mata pelajaran IPA, sebelum masuk pemahaman perubahan wujud zat, ternyata setiap murid harus memiliki pemahaman konsep wujud zat itu, tetapi ternyata ada 40% murid yang bahkan belum paham akan konsep wujud zat itu. Akhirnya Pak Yusro membagi murid ke dalam 3 kelompok dengan tujuan pembelajaran yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan saat menemui kasus murid dengan macam-macam kebutuhan seperti ini. Apa yang dapat kita lakukan sudah dapat diterapkan dengan versi normal, mengungkapkan bahwa kita dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 alternatif modifikasi, yaitu 1. Modifikasi proses, modifikasi produk, dan konsep. Setelah melakukan akses dalam kelompok-kelompok itu, lalu membuat tujuan pembelajaran yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok. Ingatkan sebenarnya di sini Pak Yusro sudah melakukan diferensiasi proses tentang memenuhi kebutuhan murid agar mereka belajar sesuai dengan kemampuan dan levelnya masing-masing, sehingga tidak ada murid yang dipaksa untuk mengerti suatu konsep. Selanjutnya pada video kedua, asesmen harus disesuaikan dengan kompetensi dan tujuan belajar murid. Asesmen harus dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah-langkah, pelaksanaan asesmen diagnostik formatif yang paling umum yaitu tes observasi. Tes observasi yaitu teknik asesmen yang diambil secara berkala dalam kurun waktu tertentu dengan fokus secara keseluruhan maupun individu. Misalnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris, guru melakukan observasi secara berkala dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam proses observasi tersebut, guru mengamati bagaimana kegiatan pembelajaran. 2. Teknik asesmen. Performa di mana asesmen performa ini dapat berupa praktik seperti presentasi pidato, melakukan gerakan, atau permainan dalam olahraga. Selanjutnya itu 3. Tes tertulis atau yang dapat digunakan untuk menguji pengetahuan murid terhadap suatu hal. Selanjutnya, asesmen dapat digunakan untuk menguji level pemahaman murid dengan mengajak mereka merefleksikan suatu konsep dan mengaitkannya terhadap kehidupan sehari-hari melalui studi kasus. Dalam melakukan asesmen tertentu saja, akan ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam prosesnya. Di antaranya, ada instrumen Rubik, yaitu sebuah panduan yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian murid dengan menggunakan Rubik score tertentu pada 3 indikator. Setiap indikator yang kita buat masing-masing ada 4 kategori, kemudian masing-masing kategori capaian diisi dengan kriteria-kriteria. 2. Instrumen checklist, yang berupa daftar informasi data, ciri-ciri karakteristik, atau elemen yang dituju. Misalnya saat kita meminta murid untuk melakukan storytelling,
storytelling di kelas, lalu guru dan murid bisa menilai secara bersama-sama melalui lembar checklist atau penilaian. Yang ketiga, instrumen catatan anekdot merupakan catatan singkat hasil observasi pada murid, bisa difokuskan pada performa dan perilaku murid yang penting disertai dengan latar belakang kejadian dan hasil analisis. Yang keempat, lembar pengamatan berisi catatan perkembangan kompetensi murid dalam suatu hal tertentu. Selanjutnya, video ketiga, dalam kurikulum Merdeka, guru diberikan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu melaksanakan asesmen agar efektif mencapai tujuan. Pada video ketiga ini membahas format asesmen tradisional dan alternatif beserta karakteristiknya masing-masing. Dengan begitu, guru dapat menggunakan kedua format asesmen tersebut sesuai dengan kebutuhan, di mana asesmen tradisional menggunakan format asesmen yang paling umum, diantaranya seperti tes pilihan ganda, tes benar salah, soal isian pendek, dan esai. B. Asesmen alternatif, tes yang lebih mampu mengakomodir hal-hal yang bisa diukur dengan lewat asesmen tradisional, seperti menggunakan pertanyaan terbuka, bermain peran, demonstrasi, praktik, proyek, dan portofolio, atau lain sebagainya. Baiklah, cukup sekian penjelasan singkat saya mengenai eksplorasi konsep pada prinsip pengajaran asesmen topik 2. Kurang dan lebihnya penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.